Shalom warga kerajaan. After Jordan, what next? Kita belajar dari minggu-minggu yang lalu tentang perjalanan mengikut the master, mengikut sang guru. Karena itu murid-murid yang ada di Betel dan Jericho memanggil Elia itu Rabi. Ya, mereka bilang Rabi itu my teacher. Tetapi mentoring tidak cukup. Karena itu saya mendapat anugerah Tuhan bahwa saya mengajarkan fathering leadership style. Ya, kita melihat bagaimana Elisha mengerti ini. Karena apa? Sebetulnya dia punya seorang bapak yang baik ya. Tidak banyak dibicarakan tentang yaitu Syafat, ayah daripada Elisha. Anaknya adalah seorang pengusaha yang mungkin putra satu-satunya yang menjalankan usahanya dan dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi menggantikan Elia. Tapi bapaknya memberikan restu. Aku akan pulang dulu untuk pamit kepada bapakku, kata Elisha kepada Elia. Silakan. Dan kemudian dia memotong semua alat bajaknya dan memotong lembunya diberikan sebagai korban. Salah satu tanda orang yang bisa jadi murid yang baik. Nah, hitung-hitungan. Ya, soal persembahan, tentang kehidupan dan tetap menghormati orang tuanya. Karena itu saya kalau memilih yaitu murid yang akan jadi putra saya, hati-hati saudara. Saya lihat bagaimana sikapnya pada ayahnya. Dan kemudian Elia berkata, mintalah apa yang bisa kulakukan bagimu. Ya, sebab aku akan terangkat sebentar lagi. Berikan aku 2 bagian daripada rohmu. Dan banyak di sini hamba-hamba Tuhan gagal faham. Karena mereka mengatakan, Elia dipakai Tuhan, yaitu menjalankan 2 kali lebih besar dan 2 kali lebih banyak mujizat daripada yang dilakukan Tuhan melalui Elia. Kita hidup di dalam dunia yang mementingkan performance, bukan relation. Ya, kita tidak mengikut religi loh. Ini relasi. Dan kita tahu bagaimana orang menjadi bapak rohani karena punya hubungan. Bukan karena kita jadi penyumbangnya Benihin, kita jadi putranya Benihin. Ingat itu. Dan pada saat itu dia berkata, yang kau minta sukar. Tapi apabila engkau bisa melihat aku terangkat ke surga, maka terjadi kepadamu. Karena itu setiap anak-anak Tuhan, saya tidak ngerti kenapa mesti tunduk kepala, pejamkan mata. Yesus kalau berdoa melihat ke langit. Mari kita tiru Tuhan Yesus. Supaya kita tahu, apapun masalah di dunia ini, ada jalan keluar karena dia ada di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Saudara yang kasih Tuhan, jadikan aku your firstborn son. 2 bagian rohmu itu jadikan aku putra sulungmu. Dan kemudian ketika Elia terangkat, jubahnya lepas dan turun diambil oleh Elisha, tapi dia menyobek jubahnya sendiri dan memakainya, and the rest is history. Bagaimana dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya bersyukur Tuhan memberikan orang tua rohani dalam hidup saya. Salah satunya Bapak Pendeta Dr. Alex Abraham yang sekarang sudah bersama Tuhan Yesus. Dan saya belajar banyak sekali pada beliau. Dan karena beliau memberikan banyak kesempatan pada saya juga melakukan yang sama kepada anak-anak rohani saya. Bagi Anda yang mendengarkan berita ini dan Anda tidak punya bapak rohani, dan para pemimpin yang tidak punya putra-putra rohani, biar kita sadar, life is a journey. Dan itu sukses ketika kita bisa memberikan tongkat estafet pada pemimpin berikutnya. Tuhan memberkati dan kiranya Tuhan memberkati Anda, punya bapak rohani dan punya putra rohani. God bless you warga kerajaan. Capailah destinimu, in Jesus name. Amin. Shalom warga kerajaan yang diberkati oleh Tuhan. Senang bisa melihat wajah saudara-saudara pada minggu pagi ini. Sungguh satu momentum yang sangat berarti, sangat berharga. Meski pertemuan di udara seperti yang kita lakukan kali ini mungkin masih terbatas dibanding ketika kita bisa bertemu seperti biasanya. Tetapi Roh Tuhan menyempurnakan apapun yang sepertinya masih belum sepenuhnya terwakili. Haleluya. Baik, dalam waktu ketika kita telah berkumpul bersama dan kita percaya janji Tuhan, Dia ada di tengah-tengah kita.
dan kita bisa mendengarkan dia berbicara, terutama melalui firman-Nya. Seperti yang telah diminta oleh Bapak Gembala, terima kasih untuk kesempatan yang diberi kepada saya untuk membagikan firman dan yang diminta untuk menyampaikan judul yang terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai 4 nanti. Set your heart and mind, atau kalau mengambil kata yang agak literal dalam bahasa Indonesia, carilah. Lalu kemudian disebutkan juga pada kata yang berikutnya, pikirkanlah. Dan saya lebih suka terjemahan di bahasa Inggris yang memakai satu kata set your heart dan kemudian set your mind. Sehingga itu menjadi judul yang secara khusus saya ambil. Nah, ketika saudara melihat gambar dalam lingkaran yang saya taruh di sana, gambar apa yang saudara lihat? Ketika saya bertanya ini dalam pertemuan yang bersifat live dan bisa menjawab secara langsung, maka segera akan saya temukan dua jawaban atau dua kubu, dua kutub. Yang pertama berkata, ya kayak vas bunga gitulah. Yang satu lagi, kelompok yang satunya berkata, ini kan wajah dua orang yang berhadap-hadapan begitu. Nah, saudara perhatikan bahwa ketika Anda fokus kepada warna hitam, maka yang Anda lihat tentu adalah bentuk semacam vas bunga. Dan itu tepat. Tapi ketika Anda mengarahkan perhatianmu kepada warna abu-abu yang membentuk gambar, maka seperti itulah tepatnya juga mereka yang memberi jawaban. Yang aku lihat adalah gambar dua wajah yang berhadapan. Apa yang kita lihat dari sini, saudara-saudara? Ternyata ketika kita mulai menaruh perhatian kita kepada sesuatu sebagai fokusnya, maka hal-hal yang lain seperti menjadi sesuatu yang terabaikan, tidak menarik perhatian, bahkan tidak turut membentuk pemikiran kita, pemaknaan kita, dan kalau itu berbicara mengenai kehidupan kita, maka tidak akan turut memberikan bentuk warna, meski tetap itu ada, hadir di dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Saya sudah menyiapkan ayat untuk pembacaan kita. Meskipun Anda tidak perlu unmute, tetapi adalah lebih baik apabila kita membaca ayat-ayat ini, 4 ayat saja dengan bersuara, sebab dengan memperkatakan firman itu akan lebih menyatu dengan hati pikiran hidup kita, sehingga dengan demikian saya akan mengajak kita untuk membaca ayat-ayat ini dengan bersuara bersama-sama dengan saya. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4 bersama 1 2 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Haleluya, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita tadi melihat ada dua kata kerja yang berupa perintah, carilah. Kemudian dipakai kata yang berikut itu, pikirkanlah. Dan saya sekilas sudah menyebutkan, saya suka dengan satu istilah yang dipakai di dalam bahasa Inggris karena memang lebih klop dalam penggunaan katanya.
set your heart, itu adalah cari perkara yang di atas, lalu kemudian set your mind, yaitu pikirkanlah, atau lebih tepatnya nanti akan saya gali kata yang dipakai dalam bahasa aslinya, karena ada hal-hal tertentu yang walaupun sudah diterjemahkan dengan baik, tapi belum cukup terwakili. Mari kita lihat judul yang secara khusus saya pakai ini. Kenapa kita disuruh atau diperintahkan untuk menyetel, kalau saya memakai kata itu, hati dan pikiran kita? Karena memang tidak bisa kita sangkal bahwa hati dan pikiran kita ini tidak stabil. Itu sesuatu yang mudah berubah. Bukan hanya mereka yang mungkin kita kategorikan sebagai orang yang moody, gampang berubah moodnya. Mungkin levelnya berbeda antara satu dengan yang lain, tetapi setiap kita sebenarnya sangat terarahkan, dibentuk oleh yang namanya perasaan, yang kadang-kadang dalam wujud tertentu kita sebut mood atau bawaan hati, baper, terbawa perasaan, dan kemudian pikiran. Itu sesuatu yang sangat dipengaruhi baik apa yang ada di sekeliling kita dan apa yang bergejolak, apa yang terproses di dalam hati dan pikiran. Dan pada waktu yang bersamaan, kita juga menemukan bahwa ternyata hati dan pikiran itu bisa disetel. Makanya tadi mengapa saya suka memakai istilah set. Set your heart, set your mind. Kalau kita memperhatikan misalnya tim musik kita, biasanya saya perhatikan saya ketika beribadah bersama dengan warga kerajaan di GBI Rock Malang, tentu mengupayakan selalu datang lebih awal agar selain ada persiapan yang lebih nyaman, menyapa jika masih memungkinkan sejumlah orang, tapi juga ada waktu sejenak bersaat teduh dan sebagainya. Dan saya juga perhatikan pemain musik kita datang lebih awal. Apa yang mereka lakukan? Mempersiapkan alat musik. Yang paling cepat mempersiapkan alat musik itu sebenarnya, kalau boleh saya katakan, itu pemain keyboard atau drum, kalau terutama sudah ada di tempatnya, maka dia tinggal main saja. Yang biasanya butuh waktu lebih lama itu adalah pemain gitar dan bass. Kenapa? Karena harus disetel ulang. Loh, kok harus disetel? Karena kita tahu bahwa alat musik gitar dan bass itu bunyinya itu berasal dari senar yang terbuat dari bahan logam. Saudara yang pernah belajar fisika tahu sekali bahwa bahan logam itu memiliki sifat memuai pada waktu atau di dalam suhu yang lebih panas, dan sebaliknya mengerut pada waktu di udara atau dalam temperatur yang lebih dingin. Dan itu mempengaruhi nada yang dihasilkan. Itu sebabnya ketika sudah sebelum ibadah, mereka pasti akan menyetel dulu. Ya, pemain gitar akan berkata kepada pemain keyboard, tolong nada E gitu ya, ting 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 ting, lalu kemudian dia bunyikan teng 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 terlalu rendah, dinaikkan ting 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 ting, coba bunyikan lagi ting, lalu kemudian bunyi gitarnya lagi ting, ketinggian, turunin lagi. Itulah yang dilakukan untuk setiap senar sampai kemudian dia match dengan standarnya. Mungkin kita berkata, kenapa bukan keyboardnya saja yang disetel? Sederhana saja, sebab keyboard itu sudah standar. Maka dia sudah bisa jadi acuan untuk gitar. Dan bayangkan kalau sekiranya prosesnya dibalik, yaitu keyboard. Dan keyboard bisa disetel, saudara. Kecuali kalau ini piano itu tetap bisa disetel, tapi manualnya itu lebih butuh waktu lama. Tinggal pencet-pencet aja. Tetapi itu akan membuat kacau. Sebab yang dijadikan acuan ini bukan sesuatu yang standar, bukan sesuatu yang permanen. Nah, itulah yang kita lihat tadi, set your heart, set your mind. Berarti ketika kita diperintahkan untuk menyetel hati, menyetel pikiran kita, sebenarnya ada standarnya.
ada acuannya. Nanti kita lihat lebih spesifik lagi. Lalu yang mana yang menjadi acuan? Sebab sering sekali kita mungkin memakai alasan, iya tapi aku kan juga manusia. Aku punya perasaan. Atau juga sebaliknya ketika ide kita, pikiran kita tidak diterima padahal kita menganggap itu ide yang terbaik, brilian. Lalu kemudian jengkel, marah, mungkin keluar dari pekerjaan, keluar dari gereja, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, di sini kita harus menyadari perlu disetel. Lah sekarang menjadi patokannya nanti yang mana? Pada bagian yang berikut. Perhatikanlah kata yang dipakai dalam bahasa Yunani, ketika dipakai tadi carilah, yaitu cari perkara-perkara yang di atas, carilah, kata Yunani dalam bahasa aslinya zeteo, itu bukan seperti mencari sesuatu yang pernah ada lalu hilang dan dicari kembali. Ada kata yang dipakai untuk itu di bahasa Yunani, tapi kata zeteo itu menemukan sesuatu yang spesifik. Dan ketika sesuatu yang spesifik itu dicari, yang lain itu terkesan seperti diabaikan. Pernahkah saudara mengingat Yesus pernah memberi satu kriteria, barang siapa yang mau mengikut aku, tetapi tidak membenci ayahnya, ibunya, keluarganya, atau mungkin semua yang lain, ia tidak layak. Wow, ini pernyataan yang sangat mengagetkan, saudara. Apakah saya diperintahkan untuk membenci ayahku dan ibuku, keluargaku yang dengannya sekian puluh tahun aku bersama mereka lah yang membesarkan, mendidik, membiayai, dan segala macamnya. Sebenarnya itu kata membenci, saudara, itu kira-kira sejalan dengan gagasan zeteo ini. Yaitu ketika kita mencari sesuatu sebagai prioritas, maka yang lain itu seperti nggak masuk hitungan, seperti tidak lagi mempengaruhi. Dan itu sebabnya mengapa sekali waktu seorang anak muda yang pernah berkata, Yesus, aku mau mengikut engkau. Lalu kemudian Yesus mengujinya dengan zeteo ini. Kalau betul engkau mencari kerajaan Allah, maka jual lebih dahulu hartamu, bukannya ditabung jadi deposito supaya kapan-kapan dibutuhkan untuk membangun GBI Rock, tinggal transfer, tidak demikian. Tetapi dia diperintahkan yang berikut, bagikan kepada orang-orang miskin. Nah, sebenarnya ini pertama-tama adalah sebuah ujian untuk membuktikan lebih dulu, benarkah engkau mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga semuanya ini menjadi tidak lagi begitu penting untuk mengejar, untuk mencari, untuk mendapatkan yang satu ini. Nah, itulah yang kita lihat sebenarnya ketika tadi Paulus dalam bacaan kita di Kolose 3 berkata, carilah perkara-perkara yang di atas. Kemudian kata kedua tadi yang saya juga sebutkan, pikirkanlah, di bahasa Yunani dipakai kata phroneo, kata dasarnya. Dalam bahasa Inggris di kamusnya disebut to exercise the mind. Jadi melatih pikiran kita. Dan ini dalam tenesisnya itu ada sebuah kata kerja dalam bentuk terus-menerus. Jadi berarti tidak hanya satu kali, seperti gitar itu harus disetel setiap kali. Cuaca berubah, ruangan ber-AC, dan di luar ruangan dia akan berubah dan harus disetel lagi. Nah, itulah yang dipakai kata phroneo itu tadi. Berarti kita bisa melihat hati dan pikiran kita ini sering sekali berubah, mudah berubah, dipengaruhi oleh banyak hal. Ketika kita mulai mencermati akhir-akhir ini, pendapatan kita itu tidak lagi seperti biasanya, tidak bisa disangkal, itu akan mempengaruhi mood kita, mempengaruhi kinerja, mempengaruhi barangkali bahasa kita dengan orang di sekeliling, bahkan sering sekali orang terdekat kita lah yang menjadi pelampiasan dari sesuatu yang bergejolak dalam hati dan pikiran kita ini. Nah, kita lihat di sini, dalam kondisi seperti ini, maka perlu
disetel. Hati kita disetel, pikiran kita disetel. Seperti apa? Mari kita lihat ada dua aspek tadi yang dibandingkan di dalam pembacaan kita, di mana disebutkan tadi, pikirkanlah atau carilah perkara-perkara yang di atas. Dan dikontraskan juga bukan yang di bumi. Tadi kita sudah membaca itu. Ketika kita membandingkan dua pilihan ini, dua opsi ini, maka digambarkan sedikit dengan bahasa baik yang secara eksplisit, kata demi kata ada, maupun yang secara implisit. Kenapa kita harus mencari perkara-perkara yang di atas atau menyetel menurut standar yang di atas? Karena disebutkan tadi, di sanalah Kristus berada. Kita tahu dalam perbandingannya, kalau mencari perkara-perkara yang di bumi itu, Yesus dalam perikop yang berbeda memang pernah mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan ketika harta kita hanya berada dalam perkara-perkara yang ada di bumi, itulah yang akan kita kejar. Dan apabila kita mengejar hal-hal tersebut, maka seperti yang kita lihat tadi penggunaan kata yang dipakai, zeteo itu, yang lain-lain sepertinya menjadi tidak lagi menarik atau sesuatu yang menjadi terabaikan. Ketika kita mencari perkara yang di atas, di mana Kristus berada, maka kita akan membaca situasi ini dari sudut pandang di mana Kristus berada. Beberapa hari ini hati kita seperti ikut terkoyak, tertusuk dengan apa yang terjadi di Sigi, Sulawesi Tengah sana. Tentu tidak perlu saya jelaskan apa yang terjadi, dan saya juga di satu sisi menyayangkan kalau ada anak-anak Tuhan justru membagi foto atau kondisi yang begitu mengenaskan. Bukan karena saya mungkin orang yang katakanlah 1-2 orang jijik melihat gambar itu dan mempengaruhi mungkin selera makannya dan sebagainya, bukan. Tetapi sesungguhnya tujuan mereka ini adalah menyebarkan ketakutan, menyebarkan teror, agar kemudian orang-orang yang masih memikirkan relasi hubungan apabila mereka ada hadir minta nuntut sesuatu, lalu kemudian sudah membayangkan saya akan diperlakukan menjadi orang seperti yang saya lihat fotonya, gambarnya kemarin itu. Maka saya tidak menganjurkan saudara-saudara untuk menyebarkannya, tetapi tentu ketika kita melihat ini hanya sebagai perkara yang di bumi, betul, ada sebuah kekecewaan yang kalau saya secara pribadi juga bisa mengungkapkan itu, sepertinya pemerintah betul punya pertimbangan untuk membuat pernyataan, mengambil tindakan. Tetapi saya masih merasa untuk bagian yang satu ini, saya tetap mengasihi pemerintah kita, saya percaya mereka berasal dari Allah. Tetapi juga suara kritis dari hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, itu tidak menghilangkan fakta bahwa kita belum menjadi pertimbangan utama. Tidak seperti ketika kepala negara di satu tempat mungkin membela sebuah tindakan tertentu dan kemudian segera direspon oleh penguasa kita. Namun kembali melihat lagi, ketika kita menyetel pikiran kita kepada perkara yang di bumi, mungkin yang ada adalah perasaan kecewa, perasaan tidak dianggap, tidak diperhitungkan, minoritas yang terabaikan, warga negara kelas 2 dan sebagainya. Namun kalau kita menyetel kepada perkara yang di atas, di mana Kristus berada, maka kita akan melihatnya dalam cara yang berbeda. Kita tahu bahwa Kristuslah yang masih tetap memerintah, memegang kendali, bahkan kita membaca tadi dan saya akan jelaskan sedikit itu pada bagian yang berikutnya, duduk di sebelah kanan Allah, tahta dan pemerintahan, kekuasaannya, dia tetap memegang kendali. Dan kalau saja kita bisa melihatnya untuk korbannya yang secara langsung menderita, maka kita bisa melihat dari mana Kristus berada, melihatnya, segera mereka akan mendapatkan upah yang kita bisa membayangkan kemuliaannya. Bagaimana dengan jemaat di sana? Kita percaya bahwa seperti sebuah pernyataan yang telah terbukti dalam sejarah gereja
darah orang martir adalah benih terbaik dari pemberitaan Injil. Berarti telah ditabur benih terbaik, bukan hanya di kawasan Sigi. Bahkan berita ini menjadi peristiwa nasional, bahkan mendunia. Berita ini telah menjadi benih terbaik untuk kemudian Injil akan semakin tersebar. Dan di sana ada jaminan kepastian untuk perkara-perkara yang di atas dibanding dengan apa yang ada di dunia ini. Di sana ada sebuah kestabilan, ada shalom. Berbeda dengan perkara yang di bumi penuh gejolak, bukan hanya masalah politik, bukan hanya soal pertahanan keamanan, masalah ekonomi juga demikian, gampang berubah. Siapa yang pernah menyangka bahwa ternyata dalam hitungan yang sangat singkat, oleh karena pandemik ini perusahaan-perusahaan besar kolaps, pilot, bahkan kemudian harus menjual propertinya, dan kemudian orang-orang yang tadinya mapan hidupnya, orang-orang yang tadinya telah menginvestasikan banyak untuk menjadi pilot, sebagai salah satu contoh, sekarang ter-PHK dan harus memikirkan bagaimana dia dan keluarganya hidup dengan melakukan apa yang dari sisi pendapatan tentu bertolak belakang bagi langit dengan bumi. Nah, saudara lihat bagaimana ketika kita menaruh pikiran kita kepada perkara yang di atas, maka akan ada sebuah kestabilan. Akan ada shalom yang memerintah, damai sejahtera yang berkuasa dalam hati pikiran kita. Dan perkara yang di bumi ini sesuatu yang bersifat kefanaan. Sesuatu yang sementara, apapun yang kita mungkin bisa dapatkan dibanding dengan perkara-perkara yang di atas yang memiliki nilai kekekalan. Nah, sekarang tergantung kepada Anda, mau menyetel pikiranmu, mau menaruh, mencari, dan kemudian menetapkan pikiranmu kepada perkara yang di atas, atau yang di bumi. Ketika kita melihat alasan dalam ayat-ayat yang kita baca, mengapa kita harus menyetel hati dan pikiran, terutama untuk setelan, yaitu dengan Kristus di mana Dia ada. Kita membaca tadi, karena sebenarnya kamu sudah mati. Sering sekali kita menganggap kita masih hidup dengan manusia lama kita, dengan ambisi kepentingan, dengan semua masa lalu, dengan semua kegagalan, dengan semua bahkan mungkin juga sebaliknya, prestasi-prestasi, dengan semua apa yang dulu kita banggakan. Karena sekarang kamu sudah mati untuk itu, begitulah kira-kira perkataan dari Rasul Paulus tadi di dalam Kolose kita baca, maka sesuaikan dirimu. Orang yang mati itu sudah tidak memiliki selera untuk makan, selera untuk berespon kepada hal-hal yang tentunya tidak lagi mengganggu hati dan pikirannya. Jadi kalau Anda masih terganggu dalam hati dan pikiranmu dengan perkara-perkara yang di bumi, maka itu mungkin menunjukkan kamu belum mati. Untuk itu, memang mudah untuk menyanyikan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Meski dalam kenyataannya ku cuman pingsan, belum tinggalkan. Saudara-saudara, mati. Dengan demikian sebenarnya orang mati. Nah, memang setiap kali di rumah duka, saya bisa mengerti bahwa orang-orang yang bersamanya merasakan kedekatan atau mungkin satu jasa yang pernah dilakukannya akan merasakan kedukaan, perasaan kehilangan. Namun di sisi lain sebenarnya justru merekalah yang sudah berbahagia. Orang yang mati ini sudah berbahagia kalau mati di dalam Kristus. Ayat Alkitab mengatakan demikian. Nah sekarang berarti orang yang berbahagia adalah orang yang sudah mati. Meski kita tidak menganut paham dari agama Hindu dan masih berlanjut pada konsep Buddha terutama, kita tahu bahwa sebenarnya penderitaan ini, kata mereka, itu bersumber oleh karena kita masih punya kemauan, masih punya ambisi, dan ketika kita mengejar itu, entah mendapatkannya apalagi tidak mendapatkannya, kita lalu menderita yang disebut istilah mereka dengan samsara.
Samsara, ya mirip dengan kata sengsara, memang ada keterhubungannya tapi lebih jauh. Penderitaan itu bersumber dari keinginan-keinginan kita. Baik karena memperolehnya tapi ternyata bukan seperti yang kita bayangkan. Atau sebaliknya, tidak mendapatkannya, lebih mengecewakan dan marah, jengkel, dan sebagainya. Nah, kamu sudah mati, menjadi cara menyetel. Makanya kita, kalaupun lanjutkan ayat-ayat yang berikutnya, kita akan perhatikan, misalnya kita tidak mencakup ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, disebutkan di sana daftarnya, meski tidak panjang, tapi matikan. Kemudian mati itu tidak sekedar berhenti di sana, tapi kemudian disebut dibangkitkan. Kalau kita membaca tadi ayat yang pertama dan ayat yang ketiga, dua kata ini dipadukan meski dalam ayat yang terpisah. Dan kenapa kita menyetel hati dan pikiran kita kepada perkara-perkara yang di atas? Karena di sanalah tadi disebut Kristus ada. Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Dialah pengendali. Nah sekarang, kalau hati kita itu menjadi trouble, kalau hati kita itu dipenuhi kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, dan sebagainya, hampir bisa dipastikan, itu bukan karena Kristuslah yang kita lihat sebagai duduk, memerintah, memegang kendali, duduk di tahta kemuliaannya. Sebab ketika kita melihat di sana, menyetel hati kita di sana, hati kita justru akan menjadi tenang. Nah, sebaliknya juga di dalam ayat yang juga telah kita baca tadi, karena hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Jadi kenapa kita menyetel hati dan pikiran kita? Sebab sebenarnya di sanalah kita tersembunyi. Tersembunyi ini, saudara-saudara, bisa dari dua sisi. Tersembunyi itu bisa dalam arti kita tertutupi, artinya terabaikan, terlewatkan, tidak menjadi pusat perhatian dan segala macamnya. Ya, dan itu juga bisa berarti kita bersama dengan Kristus tadi, seperti Kristus bukannya mencari popularitas, tetapi malah diejek, dihina pada masa dia hidup di dunia pun demikian adanya. Ya, itu juga bisa termasuk. Tapi pada waktu yang bersamaan, justru itulah tempat yang paling aman. Kalau kita membandingkan bagaimana salah satu analogi yang dipakai oleh pemazmur tentang Allah, dialah gunung batu, bukit batu, tempat pertahananku. Tahukah saudara bahwa sebenarnya rusa yang seperti ada juga di gurun itu seperti kambing gunung yang bisa memanjat. Nah, mereka menaruh tempat mereka, rumah mereka itu justru di celah-celah batu itu. Kenapa? Karena ketika mereka dikejar oleh singa atau binatang buas yang lain, beruang yang juga ada di lingkungan geografis di sana, maka satu-satunya yang dilakukan oleh rusa itu adalah masuk ke dalam lubangnya. Masuk ke tempat yang celahnya itu walaupun sempit, tetapi untuk ukuran rusa mudah untuk masuk. Dan beruang, harimau yang obesitas, enggak sih, yang ukuran badannya lebih besar, enggak akan bisa masuk. Meski jarak antara rusa dengan singa ini sudah tinggal barangkali semeter atau bahkan kurang, tetapi saudara-saudara, singa sudah tidak bisa berbuat apa-apa terhadap rusa kalau sudah ada di dalam lubang atau gunung batunya yang sempit itu. Rupanya sempit itu tidak melulu sesuatu yang berkonotasi negatif. Itu sebabnya Yesus sendiri pernah mengatakan kepada kita, masuklah melalui jalan atau pintu yang sempit itu. Justru di sana hidupmu tersembunyi, aman bersama dengan Kristus. Nah, dan apabila ini terjadi, maka sangat jelas saudara-saudara, hasil akhirnya tadi, kalau kita bandingkan ayat 3 dan ayat 4, sebenarnya ayat ini adalah seperti satu semacam kontras saudara-saudara. Ayat yang ketiga tadi mengatakan kamu pun telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Tetapi ayat yang keempat, dan itu seperti sebuah hasil akhir apabila kita tersembunyi bersama dengan Kristus. Kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan.
Jadi saudara-saudara, tidak menjadi masalah kalaupun hidup kita di dunia ini tersembunyi. Bisa dalam arti tadi positifnya yaitu kita aman terlindung, tapi pada sisi lain kita sepertinya tidak menjadi pusat perhatian, terabaikan seperti yang mungkin kita bisa lihat dalam banyak sisi dan aspek. But kita bisa lihat pada waktu yang bersamaan, kamu pada waktunya nanti akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Apa yang dicari oleh orang sebagai perkara-perkara kemuliaan di bumi, karena tadi kita telah membaca jika itu yang mereka cari, maka itu sesuatu yang fana, itu yang bergejolak, itu yang tidak stabil, itu sesuatu yang bisa hilang, rusak dan berubah seketika dan sebagainya. Tetapi untuk yang satu ini, mereka-mereka yang mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, di mana Kristus dalam kemuliaannya akan menyatakan diri. Dia pun akan menyatakan diri kelak bersama dengan kita di dalam kemuliaannya. Nah, jika demikian saudara-saudara, maka sangat jelas sekali apa yang diungkapkan oleh Paulus. Ketika kita memikirkan banyak hal, ketika perasaan, pikiran, hati kita itu terpengaruhi oleh banyak hal, baik dalam lingkup terdekat kita, orang-orang terdekat kita, keluarga kita, kemudian yang keseharian kita, pekerjaan kita, relasi keluarga, bertetangga, bahkan dalam skop yang lebih luas. Dalam semua hal itu, jelas sekali Alkitab memberi kepada kita sebuah perintah, set your heart, set your mind. Dan inilah yang sebenarnya kita baca. Tuhan mau agar hati dan pikiran kita itu ditata, disusun, dimanage sesuai dengan kehendaknya. Bukan menurut keinginan kita, bukan menurut tuntutan lingkungan, bukan sesuatu yang barangkali disetujui, didukung oleh orang-orang di sekeliling kita, tetapi menurut standar yang ada, perkara-perkara yang di atas. Itu seperti membangun puzzle. Ketika kita menyusun puzzle, kita tidak bisa menyusunnya menurut mau kita hanya karena bentuknya cocok, ya pokoknya masukkan. Nggak akan terbentuk sebuah gambar yang memberi keindahan dan mencapai tujuan. Harus disusun menurut gambar awalnya. Nah, Kristus itulah yang adalah buah sulung yang menjadi acuan standar kita, hati pikirannya, tujuannya, dan kemudian keteladanannya. Kalau kita menyetel hati pikiran kita sedemikian rupa, maka kita bisa melihat Kristus yang duduk bertahta dalam kemuliaannya di atas sana, juga akan memerintah di dalam lingkup diri kita, kesehatan kita, memerintah di dalam pekerjaan kita, keluarga kita, memerintah di dalam semua, termasuk dalam lingkup yang lebih luas, memerintah dalam negeri kita ini. Dia tetap pegang kendali, saudara. Dia tetap bertahta di sana. Penataan itu tentu dimulai dari penetapan jati diri kita. Apakah kita ada di dalam Kristus tadi? Frasa yang dipakai beberapa kali, bersama Kristus, di dalam Kristus. Lalu kemudian itulah yang akan membentuk nilai-nilai kehidupan kita. Apa yang kita paling utamakan, apa yang paling kita kedepankan, dan kemudian yang akan menentukan prioritas kita. Dan apabila kita seperti yang dipakai tadi, set your heart, maka yang lain-lain itu terkesan seperti terabaikan. Ini yang menjadi pertanyaannya. Sudahkah hidupmu disetel, disesuaikan, diharmoniskan sesuai dengan standarnya? Atau kalau tidak, yang dihasilkan adalah suara yang sumbang, fals, antara keyboard dan gitar yang tidak harmonis, tidak disetel. Anda tidak akan betah menyanyikan satu lagu sampai habis. Nggak usah diulang untuk kedua kali, tambah lagi kemudian yang bagian yang akhir diulang. Nggak akan nyampe, nggak ada yang nyanyi deh. Hanya mungkin worship leader yang nyanyi solo jadinya. Kenapa? Karena kita tidak suka mengikuti sesuatu yang sumbang. Dalam kehidupan demikian juga. Apabila ada sesuatu yang sumbang dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam kinerja kita, maka ada sesuatu yang perlu disetel. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah hidupmu, hati pikiranmu, segenap keberadaanmu
disetel sesuai dengan standarnya, yaitu Kristus yang duduk di tahtanya di sebelah kanan Allah, memegang kendali. Hanya apabila kita mengizinkan Dia memegang kendali atas diri kita, maka tepat seperti yang disebutkan, perkara-perkara yang di atas itulah yang akan memenuhi hati, pikiran, jiwa kita, kinerja kita, dan sebagainya. Inilah yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Konteks kita secara perorangan bisa berbeda-beda, tetapi prinsip dasarnya tetap sama, yaitu taruhlah pikiranmu, setelah hatimu dengan standar Kristus. Dan itu yang akan membuat dia memerintah, memegang kendali, dan membawa kita kepada sebuah wawasan yang berbeda dengan apa yang tampak di depan mata, di sekeliling kita. Kiranya firman Tuhan ini akan kembali mengarahkan hati pikiran kita sebagaimana yang Tuhan inginkan. Saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pagi hari ini kami mendengar suara-Mu sekali lagi. Ketika suara-suara yang kami dengar dari sekeliling kami sering sekali akan mempengaruhi hati dan pikiran, apa yang kami lihat dengan mata jasmani akan justru bisa melemahkan, menjatuhkan, akan justru membuat kami down. Tetapi firman-Mu pagi hari ini berbicara dengan sangat jelas kepada setiap kami, yaitu kami akan menyetel, kami akan mencari, kami akan menaruh pikiran kami kepada perkara-perkara yang di atas, yang telah Tuhan tetapkan sebagai standar Kristus, yang telah memberikan kepada kami sebuah model, satu cara untuk menjalani hidup yang terbaik, supaya di mana Kristus memerintah, shalom Allah, damai dan sejahtera itu pun juga akan berkuasa. Inilah yang akan kami lakukan. Kami tundukkan sekali lagi hati pikiran, segenap keberadaan, kinerja kami, tangan hati, dan kemudian apapun yang mungkin pernah hadir, lahir, dan bertumbuh berkembang, dan yang akan kami lihat sebagai prospek ke depan. Kami sekali lagi tundukkan itu kepada setelan yang Tuhan tetapkan di surga, di atas sana, dan yang dari atas itu akan memerintah. Sehingga kami akan dapat mengalami apa yang disebut oleh firman-Mu. Kami dapat menikmati surga, bahkan sementara kami masih ada di bumi. Kami telah dapat mencicipinya, sekaligus itu akan membuat kerinduan yang menjadi begitu besar jika sekali waktu, entah karena kedatangan-Mu kedua kali atau secara personal individual, Tuhan mendahulukan kami dari antara yang lainnya. Maka ini adalah sesuatu yang justru akan kami nanti-nantikan. Kami telah mengecap betapa baiknya Tuhan itu, betapa sempurnanya perkara-perkara di atas ketetapan dan rancangan-Mu itu. Kami akan merindukan lebih lagi. Maka tolonglah kami untuk menundukkan segenap hati, pikiran, ambisi, keinginan diri, dan segala sesuatu, posisi, situasi, bahkan profesi kami, untuk kemudian dibentuk seperti yang Tuhan ingini. Diberkatilah warga kerajaan, umat-Mu GBI Rock Malang, agar menghidupi kebenaran firman ini. Mereka selain diberkati akan menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekeliling kami. Di dalam nama Yesus, Sang Raja yang berkuasa bertahta duduk di sebelah kanan Allah, tapi juga memerintah di dalam segenap hati, pikiran, jiwa, hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bangsa kami, atas bangsa-bangsa di bumi. Kami telah berseru berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya.